Hadapi Cina, Amerika Serikat kerahkan 355 kapal perang di Laut Cina Selatan. Krisis politik dan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan semakin panas menyusul pemerintah Amerika Serikat mengerahkan 11.000 tentaranya untuk berlatih di Guam. Sebagaimana reaksinya, Tiongkok marah besar dan mengumumkan kepada rakyatnya untuk siap-siap berperang di Indo-Pasifik yang meliputi Laut Cina Selatan dan Timur. Bukannya berusaha meredakan, kini Amerika Serikat menyiapkan game changers untuk membalikkan keadaan di Laut Cina Selatan lewat ratusan kapal perang mereka. Mark mengatakan pihaknya akan memperbesar armada laut Amerika Serikat, terutama lewat armada nirawak baik kapal perang, kapal selam maupun pesawat. Kapal Pentagon menyebut sebuah tinjauan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang dinamai Future Forward merupakan rencana yang dapat membuat perubahan besar. Sebagaimana dilansir pikiranrakyat.com, lewat rencana ini Amerika Serikat bisa membalikkan situasi di Laut Cina Selatan. Mereka berniat menambah armada laut dari 293 menjadi 355 kapal. Armada masa depan akan lebih seimbang dalam kemampuannya menghancurkan musuh dari udara, laut, dan dari bawah laut, ujar Mark expert. Pengembangan ini termasuk armada berawak, nirawak, otonom, serta pesawat nirawak yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Upaya ini merupakan kelanjutan untuk merealisasikan mimpi armada kita di masa depan, kata Mark. Salah satunya merupakan sistem nirawak yang bisa dimanfaatkan secara bervariasi dalam peperangan, seperti untuk menembak, menaruh ranjau, mengisi ulang suplai, serta mengawasi musuh, jelasnya. Ini akan menjadi perubahan besar dalam peperangan di laut selama bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade ke depan, imbuh Mark. Kepala Pentagon menerangkan mengapa Laut Cina Selatan akan menjadi medan perang utama bagi Amerika Serikat. Tidak hanya karena kawasan ini penting karena menjadi penghubung perdagangan dan perniagaan global, tetapi juga pusat kompetisi kekuatan adidaya dunia dengan Tiongkok, jelas dia. Meskipun jika kita berhenti membuat kapal baru, butuh bertahun-tahun bagi RRT, Republik Rakyat Tiongkok, untuk menyamai kekuatan kita, lanjutnya. Berdasarkan laporan tersebut, Tiongkok sudah mengerahkan pesawat tempur ke Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan. Setidaknya terdapat satu pesawat pengebom H-6J yang dikirim RRT ke kepulauan itu. Sejak mengambil alih Kepulauan Paracel pada 1974, Tiongkok telah membangun pangkalan militer yang luas di sana. Pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat memulai latihan untuk unjuk kekuatan terhadap Tiongkok. Prancis, Jerman, dan Inggris mengajukan nota bersama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Dalam catatan tertanggal 16 September, ketiga negara mengatakan bahwa klaim historis Beijing atas perairan Laut Cina Selatan bertentangan dengan hukum internasional dan ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.
Menurut mereka, hal itu ditegaskan dalam putusan arbitrase 2016 yang dimenangkan Filipina melawan Tiongkok. Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase PBB memutuskan mendukung petisi Filipina yang membatalkan klaim 9 garis putus-putus Cina. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyoroti bahwa klaim yang berkaitan dengan pelaksanaan klaim historis atas perairan Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan UNCLOS. Putusan arbitrase dalam kasus Filipina 5, Cina bertanggal hingga 12 Juli 2016 dengan jelas menegaskan hal ini. Tulis catatan bersama itu dikutip dari ABS-CBN News, Jumat 18 September 2020. Seperti dikutip dari Manila Bulletin, ketiga negara Eropa itu menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, serta hak lintas damai yang diabadikan dalam UNCLOS, termasuk di Laut Cina Selatan. Menurut mereka, kegiatan pembangunan lahan atau pulau buatan yang dilakukan Cina tidak akan mendapatkan hak maritim di bawah UNCLOS. Cina diketahui telah membangun beberapa pulau buatan di perairan Laut Cina Selatan, termasuk landasan pendaratan dan instalasi militer. Prancis, Jerman, dan Inggris berpendapat bahwa semua klaim maritim di Laut Cina Selatan harus dibuat dan diselesaikan secara damai, sesuai dengan prinsip dan aturan UNCLOS dan cara serta prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam konvensi, kata mereka. Sebagai pihak negara UNCLOS, tiga negara itu berjanji untuk terus menjunjung tinggi dan menegaskan hak dan kebebasan mereka sebagaimana tercantum dalam hukum internasional. Juga berkontribusi untuk mempromosikan kerjasama di kawasan sebagaimana ditetapkan di bawah konvensi. Laut Cina Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah Cina mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan. Klaim Cina atas Laut Cina Selatan juga mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat. Meski tak memiliki sengketa wilayah di LCS, Amerika Serikat terus menentang klaim historis Cina di perairan itu yang dianggap negara Paman Sam sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja. Cina sampai saat ini mengklaim sekitar 80% Laut Cina Selatan dengan argumen 9 garis imajiner. Laut Cina Selatan disebut sebagai jalur pelayaran niaga tersibuk ketiga di dunia dengan nilai mencapai triliunan dolar. Laut Cina Selatan disebut sebagai jalur pelayaran niaga tersibuk ketiga di dunia dengan nilai mencapai triliunan dolar. LCS juga disebut menyimpan cadangan miliaran kubik gas dan minyak bumi.